Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran illah wassalatan ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, YouTuber dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang penuh dengan rahmat Allah ini, baiklah mari kita selalu mengingatkan, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Salah satunya adalah saling kita mengingatkan satu sama yang lain, karena di dunia ini sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat yang selalu membawa kita ke dalam jalan kebaikan. Sebaik-baiknya saudara yang memberi keuntungan besar adalah saudara yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Dan sebaik-baiknya sahabat adalah dia yang selalu peduli membawa kita dan mempengaruhi kita ke dalam jalan yang ada manfaat faedahnya yang besar, yaitu jalan kebenaran. Rahasia yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang baik, yang teguh, tangguh, dan bisa bangkit dari keterpurukan atau dalam kegagalan dalam lelakon hidup kita. 5 macam yang harus kita ketahui. 5 ini benar-benar harus selalu kita tanamkan di dalam jiwa. 5 nasihat yang sangat baik untuk Anda dan semua orang di saat Anda sedang mengalami keterpurukan atau kegagalan. Yang pertama adalah rasa tinggi. Semangat kita itu harus kita bangkitkan. Semangat bekerja dan berusaha. Semangat dalam meyakini, dalam keyakinan kita di saat bekerja yang kita tentukan itu sudah positif benar. Semangat itu harus kita pupuk, harus kita bangkitkan yang tinggi. Mengapa demikian? Karena semangat itulah yang akan menciptakan, yang akan membentuk derajat kita yang tinggi. Semangat kuncinya, semangat berjuang, semangat bekerja, semangat berbuat untuk kebaikan, semangat untuk menjauhi kebatilan, semangat untuk menjauhi kebiasaan yang buruk. Dalam arti kita, orang-orang yang sukses itu bangun dari mimpinya, lalu bekerja keras mengejar apa yang menjadi impiannya. Namun orang yang gagal, dia terus berlarut-larut dalam mimpinya dan tenggelam dalam tidurnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jauhi semua konsumsi atau yang kita konsumsi itu makanan-makanan kita yang akan kita makan itu, yang haram-haram kita jauhi. Jangan kita sentuh lagi, kita talak 3. Kenapa kita harus menjauhi yang haram? Karena sesungguhnya semua keburukan yang menimpa seseorang itu diawali oleh hal-hal yang haram yang masuk ke dalam diri kita, yang tanpa kita sadari ataupun yang kita sadari. Seperti contohnya gaji buta, gaji yang tuli, gaji yang
haram yang bukan hak kita, atau hal yang riba-riba, itu semua adalah sumber dari segala penyakit yang ada di badan kita, baik penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Itu berasal dari salah satunya adalah hal yang kita konsumsi itu tidak halal. Dan hal yang tidak halal itu pula yang bisa membuat kita ini berat untuk beribadah, yang membuat doa-doa kita juga tidak mustajab, yang membuat doa-doa kita itu dipending di langit sana, bahkan di cancel, tidak dikabulkan. Itu adalah hal-hal yang haram. Yang ketiga adalah istiqomah dalam munajat, dalam taatnya kepada Allah. Sifat yang istiqomah, yang qanaah, yang tawadu, nerimo ing pandum, nerimo ikhlas menerima, ikhlas menjalani, ikhlas memberi, taat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini jika kita pelihara, taat terus istiqomah. Misalkan contohnya kita mengamalkan surat Al-Fatihah saja, salah satunya setiap hari 100 saja, tapi setiap hari tidak pernah putus 100 saja, nanti surat Al-Fatihah ini akan mengantarkan kita sampai ke kursi kemuliaan, atau tercapainya sebuah cita-cita kita itu diawali dari ketaatan kita kepada Allah dalam istiqomah saben hari. Contohnya seperti itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun terus baca Al-Fatihah, bahkan kalau bisa lebih dari 100 setiap hari. Apa yang menjadi cita-cita kita itu akan tercapai dengan izin Allah. Ini bukan hanya omong kosong, tapi dimanapun juga berada itu banyak yang mengalaminya dengan cara demikian. Al-Fatihah itu taat, selalu taat mengamalkannya. Ataupun juga bisa taat menjalankan perintah Allah dan taat menjauhi segala larangannya. Adapun yang kita amalkan itu adalah menjalankan kebaikan dan bersabar dalam menjalankannya. Itulah orang-orang yang bakal beruntung besar, sebagaimana Allah itu firmankannya dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua orang-orang itu dalam keadaan rugi yang besar, rugi ya dunia, rugi ya akhirat, namun kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa dan bersabar dalam menjalannya, maka akan menjadi orang yang sangat beruntung besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang keempat, melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban kita itu, maka itu akan membuat, akan menciptakan, akan mengantarkan kita dalam hidup yang sangat bahagia. Sudah pasti kewajiban, jika kewajiban seorang ayah, dia harus bisa menjadi imamnya rumah tangga, memimpin anak dan istri dalam ajaran-ajaran agama, dan bekerja keras menafkahi anak istri
dan menafkahi istri lahir dan batin. Maka orang yang bisa, yang ikhlas menjalankan semua kewajibannya, pasti dia akan diberi kebahagiaan dalam hidupnya. Siapapun dia ataupun seorang istri, jika dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baik mungkin, pasti istri itu juga akan diberi kebahagiaan dalam hidupnya di luar yang dia sangka-sangka. Yang kelima itu, kita biasakan bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita dapat hari ini, hari kemarin, hari sekarang, dan hari nanti, apapun bentuknya, baik sakit, senang, susah, sedih, bahagia, kita harus bisa belajar bersyukur menjadi nikmat dan kita nikmati. Mengapa demikian? Karena semua sekecil apapun bentuknya itu pasti ada hikmahnya yang sangat besar, yang sangat berharga, yang bisa membuat kita naik, yang bisa membuat kita lancar ke depannya apabila kita pandai bersyukur. La'allakum tashkurun. Maka Allah akan membanjiri nikmat-nikmat, baik nikmat rezeki, baik nikmat sehat, baik nikmat bahagia, baik nikmat selamat, itu akan diluaskan untuk kita jika kita pandai-pandai mensyukurinya. Jadi kalau kita selama ini kurang bersyukur, kita ini kurang menerima dengan ikhlas apa yang dianugerahkan oleh Allah, ya pantas saja kalau kita ini nikmatnya semua itu tadi ditutup atau diambil lagi oleh Allah. Oleh karena itu, bersyukur itu sangat berpengaruh besar dalam perubahan perjalanan hidup kita ini. Baiklah, demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi yang baik, bisa menjadi penyegar, penyemangat perjuangan kita semua, sahabat-sahabatku, YouTuber dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.